Kalian semuanya berharap untuk hidup bahagia kan? Nah, mulai sekarang jangan berharap. Kalian semuanya menuntut kepada pasangan masing-masing untuk membahagiakan kan? Nah, mulai sekarang jangan menuntut. Kalian semuanya berhayal kadang-kadang kan? Apalagi pas waktu meletakkan kepala di atas bantal, berangan-angan berhayal untuk bahagia kan? Iya kan? Nah, mulai sekarang jangan berhayal. Tambah lagi satu. Kita kan selalu berdoa, ya Allah, bahagiakan ulun. Beserta istri, anak, dan sebagainya kan? Nah, dari sekarang gak usah bahagia. Gak usah doa seperti itu. Ini yang saya maksudkan. Kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan selama ini. Kenapa? Itu semua nggak ada. Nggak ada. Mau cari di kolong jembatan, mau dicari di dalam rumah yang mana saja, nggak bakal dapat. Nggak ada itu. Nggak ada kebahagiaan yang seperti yang kita cari, yang seperti kita tuntut, yang seperti kita minta. Dari orang lain, nggak ada. Dari pasangan kita, nggak ada. Dari anak kita, nggak ada. Kalau ada kalau ada saudaraku sekalian, maka yang paling berhak mendapatnya adalah Nabi Adam dari Sayyiduna Hawa. Adalah para nabi dan rasul dari keluarganya. Adalah Nabi kita Muhammad, paling afdolnya manusia yang pernah ada. Tapi lihat bagaimana kenyataan. Nabi Muhammad gak pernah kecewa. Kecewa setiap saat kecewa. Bahkan coba lihat bagaimana kecewanya Nabi Muhammad. Tapi kecewanya Nabi Muhammad tidak pernah ditampakkan sama sekali. Itulah maksudnya kehidupan. Harus kita tampakkan puas padahal kita kecewa. Itulah kehidupan. Itu baru seorang mukmin. Sampai-sampai Allah Ta'ala mengatakan melalui lisan mulia Nabi kita Muhammad SAW, innal mu'mina la yakhaf. Orang mukmin gak pernah takut. Ada orang gak takut di dunia? Ada orang nggak takut di dunia? Semuanya pernah takut. Tapi harus menampakkan nggak pernah takut. Harus dia merasa Allah bersama kita. Allah nggak pernah lihat, nggak pernah kita lihat, nggak bakal kita lihat di dunia. Tapi nanti di akhirat insya Allah kita akan melihat semuanya. Tapi kita harus merasa dan meyakini bahwasanya Allah bersama kita, sehingga harus kita menampakkan kita nggak pernah takut karena kita bersama Allah. Itu maksudnya. Coba lihat. Nabi kita Muhammad SAW pernah kalau dikasih makanan oleh Sayyidatuna Aisyah, biasanya disisahkan makanannya. Untuk apa? Sayyidatuna Aisyah itu kalau makan, dia tidak makan sama Rasulullah begitu, nggak mau. Sukanya menemenin. Nanti setelah selesai baru dimakan sama Sayyidatuna Aisyah, sisanya dimakan. Suatu waktu, Nabi makan sampai habis. Nggak disisain. Sehingga kenapa Nabi nggak disisain sama sekali? Habis sama sekali. Mau dicicipin itu nggak ada sama sekali di tempat itu. Habis sama sekali. Sehingga apa? Penasaran saya kenapa kok nggak disisain? Kok nggak ngasih berkah buat apa Sayyidatuna Aisyah seperti biasanya Rasulullah ngasih berkah pada Sayyidatuna Aisyah. Akhirnya dia ingat, oh ya, di kuali di wajan masih ada sisanya. Dia pergi ke wajan, diambilnya, dicicipi, ternyata asinnya luar biasa. Apa maksudnya Nabi menghabiskan? Apa maksudnya Nabi SAW menghabiskan? Supaya enggak kecewa Sayyidatuna Aisyah. Coba lihat bagaimana Nabi Muhammad. Nabi dikasih jeruk oleh seorang istri sahabat Nabi. Ya Rasulullah, aku bawa hadiah. Marhaba, Masya Allah, repot-repot kau bawa hadiah. Akhirnya apa? Si perempuan itu enggak langsung pergi. Berarti apa? Pengen Rasulullah makan. Dimakan satu oleh Nabi. Si perempuan itu masih di situ. Pengen Nabi SAW makan lagi. Makan lagi kedua. Makan lagi tiga. Makan lagi 4 sampai 10 habis. Senang si perempuan itu. Pergi. Setelah pergi, sahabatnya berkata begini, tumben ya Rasulullah. Biasanya kau bagi-bagi, sekarang ini nggak bagi-bagi. Setiap ada makanan pasti kau bagi-bagi sama-sama kita. Ini enggak, kau makan semuanya. Mohon maaf. Karena saya tahu rasanya kalau seumpama kau makan tadi,
Di depan dia engkau akan menampakkan ekspresi yang tidak baik sehingga kecewa perempuan itu. Kalau engkau merasakan apa yang aku rasa tadi, kalian tidak akan mampu untuk menahan ekspresi kejutnya luar biasa itu. Kecewa apa tidak Nabi Muhammad? Kecewa apa tidak? Kecut itu kecewa enggak? Kecewa, tapi ditahan. Itulah misi kehidupan kita seperti itu. Emang senang saya bersini? Jauh-jauh saya dari sini. Ngapain saya kesini? Ngapain? Capek tahu. Tapi kita harus seperti ini. Harus senang, bangga, bahagia, senyum. Padahal capek harus senyum, kelihatan dan sebagainya. Banyak orang mengatakan, Beb, Masya Allah Beb, saya nggak pernah lihat foto antum yang nggak senyum-senyum terus. Emang? Kalau saya terlihat senyum terus berarti nggak ada masalah. Berarti saya nggak capek. Berarti saya nggak pernah jadi terlihat letih dan sebagainya. Tidak, saya itu capek juga, sama seperti manusia. Saya capek juga, saya bermasalah juga. Cuma yang namanya hidup, saya nggak mau kalah sama pian-pian seberatan. Saya mau jadi yang terbaik. Walaupun saya banyak masalah, saya tidak akan tampakkan kepada pian seberatan. Kenapa? Saya hidup cuma sekali, kesempatan cuma sekali. Saya nggak mau kalah, bahkan kepada anak saya juga saya nggak mau kalah. Saya pengen saya hidup sekali ini, saya akan maksimalkan. Sehingga begitu saya meninggal, saya diridhoi oleh Allah SWT.